Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Halo sahabat Bang Takira, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya. Hari ini kembali saya Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan dapat hadir dan menyapa sahabat Bang Takira dimanapun Anda berada, baik yang sedang beraktivitas maupun melaksanakan kegiatan apapun itu. Dan di edisi podcast Bang Takir pada pagi hari ini, edisi 54, di studio kita, saya sudah mendatangkan seorang bintang tamu. Beliau merupakan dan Ramil 08 12 22 Gelaga. Beliau adalah Letnan 1 Infantri Supriyadi. Dan dengan tema kita pada pagi hari ini, eh, menjelang beliau pensiun, nanti kita akan bertanya-tanya dan sedikit berbincang tentang bagaimana pengalaman beliau, bagaimana kesan beliau selama bertugas. Karena mungkin kurang lebih 2 tahun lagi kemudian ya, Siap. kurang lebih 20 tahun, 2 tahun lagi beliau akan melaksanakan purna tugas. Tentu dari sekian tahun pengabdiannya kepada TNI AD khususnya, banyak hal-hal yang bisa menjadikan inovasi, menjadikan inspirasi buat kita yang masih aktif dalam menjalankan tugas. Dan langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat pagi kemudian. Selamat pagi. Tetap Bagaimana? semangat. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya luar biasa sekali. Siap. Kalau kemarin sering bertemunya di lapangan, Siap. sekarang ketemu di ruangan gitu kan. Siap. Baik, Letnan 1 Infantri Supriyadi. Mungkin sebelum nanti kita berbincang-bincang lebih banyak, lebih dalam tentang pengalaman dan segala macam. Dan saya juga kayaknya harus belajar banyak dari seorang dan Ramil ini. Siap. Bisa disapa dulu sahabat Bang Takir yang kali ini sudah stay tune di podcast Bang Takir. Silakan. Siap. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan 1 Infantri Supriyadi dan Ramil Kodim 08 12 22 Gelaga. Keluarga? Keluarga anak satu. Anak satu. Keluarga anak satu sekarang masih kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP luar biasa. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah, sudah kelas 3 SMP, sebentar lagi mau SMA berarti. Mau SMA. Luar biasa. Kemudian mendengar berita bahwa 2 tahun lagi mungkin seorang Letnan 1 Supriyadi akan melaksanakan purna tugas atau MPP bisa dibicarakan. Berarti secara karir dulunya dimulai dari Tamtama kalau tidak salah. Betul. Tamtama tahun berapa kemudian? Saya Tamtama tahun 91 gelombang kedua. 91 gelombang 2 berarti masih Milsuk atau sudah Tamtama PK itu bukan? Sebutannya Milsuk, masih Milsuk. Masih Milsuk. 91. Berarti satu leteng dengan Kapten Khosin. Adik leteng satu klik. Adik leteng satu klik. Baik. Berarti dulunya Tamtama, kemudian penugasan pertama di mana? Di satuan mana? Penempatan pertama saya di jajaran Brigif 9. Brigif 9. Daraka Yuda. Daraka Yuda. Terus 9. Nah, pindah-pindah Pak ya? Ya. Nah, pertama penempatan di Yonif 15. 515 Tanggul. Tanggul. Ya. 95 pindah ke 514. 514. Berarti jajaran Kostrat ini kemudian. Jajaran Brigif 9 sudah rata. Kemudian dari dulu setelah dari satuan Kostrat, satuan tempur bisa dikatakan seperti itu, kemudian menjadi seorang dan Ramil, tentu ada perbedaan tugas job description-nya. Nah, hal-hal yang mendasar, hal-hal menonjol ketika kita di satuan tempur kemudian dihadapkan menjadi seorang dan Ramil itu sebenarnya yang paling menonjol itu apa sih kemudian tugasnya? Jadi tugas pokoknya mungkin yang di satuan tempur itu kan kita berlatih. Ya. Setelah berlatih penugasan. Ya. Dari penugasan pulang ke home base lagi. Ya. Berlatih lagi. Jadi secara struktural itu sudah kayak makan 3 kali sehari. Ya. Pagi, siang, sore seperti itu teratur. Setelah gitu. Di satuan ter. Ya. Kita langsung berhadapan, langsung lingkupnya mungkin lebih besar dengan masyarakat, terutamanya kita masyarakat. Harus bisa adat istiadat di tempat kita tugas itu, nah kita harus bisa menyesuaikan. Betul sekali. Nah, kalau berbicara berarti Letnan 1
Supriyadi masuk dari Tamtama sekarang menjadi Letnan 1. Itu berarti pengabdiannya sudah kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih sekarang 2025. 25 berarti Sekarang lebih dari 91. 33. Ya, 33 tahun itu Lebih 33 tahun. bukan waktu yang sebentar. Siap. Sudah waktu yang kalau jadi mungkin dari balita sampai remaja itu sudah usia matang gitu. Siap. Usia matang. Nah, tentu dari selama berdinas, selama hampir lebih dari 33 tahun, pasti mempunyai kenangan atau mempunyai apa kesan yang sangat menarik. Mungkin salah satunya bisa disebutkan kemudian. Ya, ya mungkin mungkin saya ini sebentar dari mungkin sekian tahun. Jadi saya merasakan di Satuan Ter ini Ya. mungkin kurang lebih baru mungkin sekitar 4 tahun. Oh iya. 4 tahun. Jadi mungkin maaf mungkin sebelum saya sekolah, ya. Ikut sekolah perwira. Saya dulu pernah di Kodim Tuban. Di Kodim Tuban. Jadi sebelum di Lamongan Kodim. Oke. Ya, setahun setengah. Jadi selama 91 sampai tahun 2017 saya baru merasakan pindah ke satuan teritorial. Setelah ikut Capa, ya. Masuk lagi ke Batalion lagi. Masuk ke Batalion lagi. Luar biasa. Ke 527. 527. Ya, 2 tahun sekian. 2 tahun sekian. Baru tahun 2022 saya bisa bergabung dengan Kodim Lamongan. Kodim Lamongan. Ya. Nah, tentunya ada mungkin pada saat dinas itu ada kesan yang sangat-sangat betul-betul mungkin menarik gitu, bukan menarik atau bisa dikatakan paling berkesan. Ya, kalau mungkin sama mungkin senior juga mungkin ada yang mungkin lebih. Ya. Nah, mungkin kita kan identik kalau Kostrad itu kan penugasan. Penugasan, betul. Penugasan. Nah, mungkin waktu saya masih di sana penugasannya kan mungkin Denkul, ya. dan pemukul. Yang paling berkesan mungkin ini waktu saya mengikuti Satgas Raja Wali. Satgas Raja Wali 95. Satgas Raja Wali 95. Raja Wali 1 tahun 95. Ya. Nah, itu penugasan, mungkin diseleksi. Setelah itu ada pratugasnya di grup 3 Kopassus. Ya. 3 Kopassus selama 3 bulan. Setelah itu kita diberangkatkan tugas ke Timur Timur. Ya. Awalnya berarti Timur Timur. Okay. Jadi Satgas Raja Wali 1 itu diberangkatkan ke Timur Timur. Okay. Setelah jalan berapa bulan, hampir sekitar 6 bulan, mungkin di Irian Jaya ada perkembangan. Okay. Ada perkembangan situasi. Waktu itu ada peneliti Loren. Okay. Peneliti Loren. Nah, itu ada yang dari luar negeri juga. Okay. Yang anggota peneliti itu ada yang dari luar negeri. Anggotanya gitu ya? Ya, ada yang dari Inggris, dari Belanda, dari Selandia Baru. Sekitar hampir 30 lebih lah. 30 orang lebih. Nah, terus ada perkembangan, kita diperintahkan operasi lanjutan. Oke. Jadi dari tim-tim kita serpas ke Irian Jaya. Nah, berarti langsung dari Timur Timur langsung ke Irian Jaya. Ya. Kalau dulu masih bisa gitu kemudian ya. Operasi lanjutan. Ada perintah operasi lanjutan. Oke. Ada perintah operasi lanjutan, sampai ke sana kita dibekali lagi mungkin kan medannya mungkin berat. Ya. Mungkin medannya berat, kita dilatih lagi, terus pada saat yang sudah ditentukan kita dimasukkan ke lokasi. Okay. Tahun 95 ada penelitian Loren, berarti kalau tidak salah itu merupakan operasi Mapenduma. Operasi Mapenduma berarti Pak Supriyadi juga bareng sama Pak Presiden kita pada saat itu. Siap. Dan Satgas waktu itu Pak Tono Suratman, mantan Pangdam 12 Tanjung Pura. Ya. Berarti pada saat itu Pak Prabowo menjadi Danjen Kopassus kalau tidak salah. Oh, jadi luar biasa pengalamannya. Dan alhamdulillahnya berhasil pada saat itu.
Jadi merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena siap, tidak semua orang juga mungkin kadang-kadang kita anggota juga pernah mengalami tugas, tapi siap, momen-momen penting itu kadang-kadang kita tidak siap. dapatkan. Nah, kemudian nih, setelah mengalami penugasan yang kalau saya bilang adalah salah satu hal yang sangat istimewa, mengalami penugasan dan beberapa kali salah satunya tadi Mampenduma. Nah, kemudian sekarang komandan dihadapkan di situasi wilayah, di situasi teritorial. Ada nggak sih mungkin hal yang sulit yang bisa yang dikerjakan atau dihadapi ketika menjadi seorang dan ramil dihadapkan dengan wilayah yang berbeda, kemudian dihadapkan pada situasi dan tugas pokok yang berbeda. Ada nggak sih kesulitan yang berarti buat seorang Letnan Satu Supriyadi? Kesulitan itu pasti ada, Pak. Pasti ada. Pasti ada. Jadi gimana cara kita untuk menyikapi Menyikapi. untuk menyikapi permasalahan itu? Mungkin kita diskusi, Ya, kita selesaikan bersama. ya, Jalan tengahnya apa? Solusinya apa? betul. Jadi kita ambil solusinya apa? Nanti ketemu. Nanti ketemu. Ini solusinya seperti ini. Jadi memang dalam hidup Ada, itu pasti ada ya, problem, pasti ada ada masalah. problem, pasti Kalau ada. tidak ada masalah ya tidak Nah, hidup gitu. kita selesaikan dengan arif. Ya, bijaksana. Ya, Intinya kita tidak menyakiti, mungkin tidak menyakiti. Kita berbicara setiap masalah itu yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. ada Gitu. jalan keluar. Kalaupun nanti mungkin kita tidak bisa menyelesaikan, ya salah satu caranya mungkin tadi dengan bermusyawarah gitu. Silaturahim. Silaturahmi. Silaturahim. Sambil ngopi dan segala macam gitu kemudian ya. Nah, kemudian ini kemudian Pak Supriyadi ini kurang lebih menjabat dan ramil selama baru sekitar hampir jalan 2 bulan. jalan 2 bulan. Nah, biasanya seorang pimpinan baru itu mempunyai program. Mungkin sekarang kalau bisa saya tanyakan, Pak Supriyadi punya program khusus atau mungkin baru menjalankan program-program dari dan ramil terdahulu. Jadi sekarang yang difokuskan ini kita mendukung ketahanan pangan. Fokus ketahanan Ya, pangan. kita harus mensukseskan ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan. Jadi kita mendampingi Poktan bekerja sama dengan dari pertanian, mungkin penyerapan gabah ini, Ya. mungkin bulan-bulan Maret April ini Karena ini musim-musim panen raya. Ya, musim panen kita raya. Ya, fokusnya ke ketahanan pangan. Jadi memang kita selain membantu program yang telah dicanangkan oleh Presiden kita masalah ketahanan pangan, tentu juga kita betul-betul mungkin sekarang kita tahu bahwa beberapa hari ini di Lamongan juga wilayahnya hujannya agak lumayan. Ya. Nah, biasanya wilayah Belawi, Glaga dan sekitarnya itu rawan banjir. Ya. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada banjir. Alhamdulillah. Karena mungkin pembangunan jalan juga saya lihat di sana sudah mulai ditinggikan. Ya. Nah, kemudian dari sekian lama tugas, kemudian tadi sudah melaksanakan berbagai tugas operasi, sekarang di kewilayahan. Sebenarnya prinsip yang selalu dilakukan atau dijalankan oleh seorang Letnan 1 Supriyadi itu seperti apa sih? Jadi gini Pak, jadi mungkin untuk mungkin adik-adik, adik-adik, jadi kita itu tugas dimanapun kita harus bahasa ini kita junjung tinggi adat di mana kita ditugaskan. Ya. Terus kalau tugas, tugas operasi. Tugas operasi kalau saya punya 3 prinsip Pak. Ya. Ini jangan harta tahta wanita. Harta. Jadi kata-kata itu bukan itu, hanya merupakan slogan, tapi memang betul-betul prinsip dan adab yang harus dikerjakan. Harta. Ya. Jangan kita kemilian. Bahasa wong Jawa, kemilian. Harta. Tahta mungkin ya. Jabatan segala macam. Terus wanita. Itu pantangan. Ya. Pantangan bagi kita untuk Jadi memang itu bukan hanya sekedar slogan milenial yang sekarang diterapkan. Banyak, tapi memang betul-betul kita junjung pada saat kita
melaksanakan tugas, mau tugas apapun Iya, kalau mau menurut tugas saya, apapun. mau tugas apa. Mungkin pada saat tugas operasi kalau dulu saya pernah dengar bahwa pada saat mungkin kita kontak dengan musuh, jangan ambil Jangan ambil barang-barangnya. barangnya. Dan itu juga dalam Jangan. hukum perang juga dilarang. Iya, jangan ambil. Kemudian ya jangan karena ingin mungkin kita ingin menaik pangkat atau segala macam kita mengorbankan anggota segala Jangan. macam itu juga jangan. Dan yang terakhir juga tentunya masalah wanita, Iya, asusila dan segala macam iya, itu juga pasti pantangan. siap, Dan itu juga pasti akan diterapkan di wilayah teritorial. Kalau kita siap, bisa menjunjung siap. tinggi adab itu juga Iya, pasti tugas kita yakinlah akan berjalan mulus, akan lancar, siap, enak gitu. Luar biasa. Ternyata itu bukan hanya slogan, tapi siap, harus betul-betul adab. Gitu. siap. Nah, kemudian nih Pak Pri. Nah, perjalanan karir dari seorang Letnan 1 Supriyadi ini hampir lebih dari 33 tahun. Dan tentu istri juga setia menemani mungkin sampai detik ini. Siap. Pernah nggak sih? Dan istri itu ngeluh karena mungkin dulu tugasnya berpindah-pindah terus gitu. Seorang istri itu pernah nggak menyampaikan keluh kesahnya gitu? Pertama mungkin baru nikah merasa. Setelah mungkin tahu, Ya. oh kehidupan di mungkin jadi anggota keluarga militer seperti itu. Ya, ya. Kaget, mungkin pertama kaget. Setelah dia nyonya tahu keluarga militer seperti ini, oh ya, tugas militer bahasanya sudah milik negara ini. Ya. Suami saya sewaktu-waktu berangkat tugas. Jadi lama-lama sudah mentalnya sudah kuat. Sudah. Artinya yakinlah buat perempuan yang mungkin saya pada pagi hari ini nyimak bahwa ketika kamu memutuskan untuk menikah dengan seorang militer atau abdi negara, jadi jangan pernah kau tangisi. Bahasanya seperti itu. Karena sebagian diriku adalah untuk bangsa dan negaraku. Betul sekali. Luar biasa. Ini satu quotes yang mungkin bisa dipegang. Bisa diterapkan gitu. Karena memang betul-betul jadi saya tidak bisa kamu miliki sepenuhnya karena sebagian dari diriku adalah untuk bangsa dan negaraku. Nah, kemudian ini Pak Pri, menjelang pensiun, mungkin sekitar 2 tahun lagi, perasaan dari seorang Letnan 1 Supriyadi itu seperti apa sih Pak Pri? Jadi gini Pak, jadi pengabdian itu mungkin setelah purna Pak ya? Setelah purna. Mungkin kita pengabdian mungkin bukan di TNI aja, mungkin kita nanti kembali ke masyarakat bisa juga untuk mengabdi. Apa yang bisa kita abdikan ke masyarakat nanti? Umpama ini pengalaman tugas saya. Saya sudah pernah bertugas ke daerah mana? Mungkin nanti saya bisa terapkan. Iya. Bisa tularkan kalau ada ilmu. Tularkan yang baik yang di tempat tugas. Apa nanti saya mungkin terakhir nanti purna terus kemana? Nah, itu mungkin pengalaman saya bisa saya artinya memang pengabdian kita tidak cukup, mungkin cukup berhenti sampai di kepangkatan atau memang faktor usia yang mengharuskan kita pensiun, tetapi pengabdian kita kepada bangsa negara itu tetap berjalan meskipun tanpa menggunakan seragam. Nah, itu yang satu hal yang luar biasa yang harus dicontoh oleh sahabat Bang Takir semuanya, bahwa pengabdian itu tidak terbatas dari seragam kita, dari apa pekerjaan kita. Apapun pekerjaanmu, kamu bisa melakukan sesuatu yang bagus, yang bisa membuat, utamanya mungkin bukan buat bangsa dan negara dulu, buat dirimu dulu. Buat dirimu maju, buat kemudian masyarakat maju, yang lebih besar daerah maju, dan akhirnya untuk bangsa dan negaramu, begitu Pak Pri. Sudah ada rencana nanti setelah purna mau kemana nih Pak Pri? Masih belum ada pandangan atau mungkin nanti kita mungkin ini kalau sawahnya banyak kayaknya enak kalau jadi petani. Nanti mungkin kalau dikasih kesempatan mungkin saya mengabdi ini Pak, mengabdi ke masyarakat lagi. Ada tujuan nanti kalau insya Allah kepilih mungkin saya mengabdi ke masyarakat lagi. Luar biasa sekali. Jadi memang sudah ada plan untuk ke sana gitu ya. Apapun itu mudah-mudahan ya tetap kita mendoakan yang terbaik untuk Pak Pri dan segala macam. Nah, kemudian ya Pak Pri, sebelum kita nanti mungkin akhiri, kesan dari seorang Letnan 1 Supriyadi selama
berdinas di Kodim 0812 ini, mungkin selama bertugas lah, bukan berdinas karena belum purna. Selama bertugas gini Pak ya, jadi kita sebisa mungkin lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kita sekecil apapun yang kita laksanakan, tetap jalani, tetap ikhlas gitu ya, mungkin. Ikhlas. Ikhlas, kunci nomor satu. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas itu tulisannya cuma sedikit Pak. Tapi berat. Ikhlas. Tapi kalau dijabarkan sangat ini. Kalau kita mengikuti kata-kata ikhlas itu, nanti kita umpama kita purna juga enteng. Ya. Bahasanya itu ngalir. Iya, ngalir. Jadi itu dengan ikhlas. Apapun pekerjaannya, berat atau kecil, ikhlas dulu. Ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, maka yakinlah segala sesuatu yang kita laksanakan dengan dasar yang ikhlas itu semuanya akan dipermudah. Dan yang pastinya akan menjadikan ibadah. Ibadah terus juga ringan Pak. Ringan. Luar biasa sekali. Ringan. Nah kemudian terakhir nih Pak Pri. Pesan seorang Letnan 1 Supriyadi kepada mungkin anggota Koramil khususnya dan umumnya untuk sahabat Bang Takir yang ada di Lamongan dan sekitarnya. Untuk sahabat Bang Takir, mungkin rata-rata di Koramil kan usia sudah di atas 35. Ya, betul sekali. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Yang tahu dirinya sehat atau tidak, dia orangnya sendiri. Betul sekali. Kondisinya bagaimana, jaga kesehatan, terus jaga keluarga, dinas yang baik, jangan berpikiran negatif. Ya. Mungkin sekarang kan jangan judi online. Luar biasa ya. Jangan judi online Pak. Itu pantangan betul. Iya, jangan judi online. Karena tidak ada sejarahnya orang kaya dari hasil judi. Ya itu. Dan kita syukuri yang telah kita terima. Syukuri apa yang sudah terima. Ya. Jaga kesehatan, nikmati tugas, jangan yang aneh-aneh, syukuri apa yang kita terima. Ya. Insya Allah juga hidup berkah. Siap. Baik, terima kasih Pak Pri atas obrolan kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali sudah menyempatkan waktu, menyempatkan hadir di studio podcast Bang Takir. Saya tetap ucapkan selamat dan juga tetap semangat selalu. Mudah-mudahan nanti bisa menjalankan tugas lebih baik lagi. Siap. Dan sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan singkat kita dengan Letnan 1 Supriyadi dan Ramil 081222 Gelagah tentang berbagai pengalaman tugas yang sudah beliau laksanakan, kemudian kesan dan pesan selama beliau hampir 33 tahun mengabdi di jajaran TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan dari obrolan kita pagi hari ini, kita semua mendapatkan pencerahan. Dan intinya tadi kata-kata Pak Supriyadi bahwa apapun tugas kita, seberat apapun tugas kita, jalani dengan ikhlas, kemudian jaga kesehatan kita, insya Allah semuanya akan menjadi pahala buat rekan-rekan semuanya dan akan menjadi kemudahan buat kita dalam menjalankan tugas. Saya Sersandua Budi Ajista Kurniawan mengucapkan pamit undur diri dan kita akan bertemu dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Hukum. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir.